Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Seno Aji dari kelas DK 4808 dengan NIM 1060124300028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang topik Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, dan kenapa sih kita harus mempercayai Al-Quran 100% di dalam hidup kita. Kita mulai. Pernah nggak sih kalian di sebuah novel, sebuah buku, entah itu motivasi atau dengan genre apapun, di halaman pertamanya tertulis, jika ada kesalahan, penulis mohon maaf. Lah, maklum dong, namanya manusia juga pasti ada celahnya. Tapi ada satu kitab udah berumur ribuan tahun, bahkan mungkin lebih. Nah, di halaman-halaman awalnya justru dijelaskan, yaitu dengan kalimat dzalikal kitabula raiba fih, yaitu adalah Al-Quran. Kita bahas kenapa umat Islam harus seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran itu 100% benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Klaim tadi datang langsung dari sang penulis, yaitu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepatnya di Al-Baqarah ayat kedua. Kalimat dzalikal kitabula raiba fih ini artinya kitab ini, Al-Quran, itu tidak ada keraguan di dalamnya, dan ia merupakan petunjuk bagi orang Islam yang bertakwa. Di sini juga ditegaskan la raiba fih titik, bukan sekedar kata pengantar. Ini pernyataan mutlak. Para ulama menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa Al-Quran itu benar-benar sempurna, gak ada yang salah dari awal diturunkan sampai sekarang. Beda banget sama buku buatan manusia yang harus berulang kali direvisi. Al-Quran tidak, tetap original dari pembuatnya sampai sekarang. Bahkan sang penulis sendiri, yaitu Tuhan kita, menantang para peragu di surat Al-Baqarah, surat yang sama, ayat 23. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Intinya adalah Tuhan nyindir gini, coba aja bikin satu surat yang mirip dengan Al-Quran ini. Lah, ternyata sampai sekarang udah ribuan tahun gak ada yang bisa. Mau ahli bahasa paling jago, mau sastrawan sehebat apapun, gak ada yang bisa menandingi keindahan sastra dari Al-Quran ini. Itu juga adalah bukti kalau Quran adalah mukjizat, bukan karangan biasa. Lalu kenapa tidak ada keraguan? Di sini dibahas juga di sisi logis dan para ulama. Yang pertama, sumbernya langsung dari Tuhan sendiri. Di kitab-kitab tauhid dijelaskan mustahil Allah, zat yang maha sempurna, menurunkan atau membuat sesuatu yang cacat atau salah. Ya, jadi kalau sumbernya aja sudah sempurna, isinya juga sempurna, ya contohnya Al-Quran ini. Yang kedua, Al-Quran tetap up to date, atau mungkin bisa dibilang sebagai manual book bagi seluruh umat manusia yang berisi hukum, sejarah, sains, petunjuk hidup. Banyak fakta ilmiah modern yang ternyata udah disebutin di Al-Quran ribuan tahun lalu. Yang ketiga adalah jaminan penjagaan. Allah sendiri bakal jaga keautentikan Al-Quran ini. Gak kayak kitab-kitab lain yang udah diubah-ubah manusia. Al-Quran ini dari zaman Nabi sampai sekarang, ya isinya tetap sama persis. Nah, terus emang kalau kita udah yakin, kita harus ngapain? Ya, jadikan petunjuk. Al-Quran soalnya itu petunjuk, atau bahasa Arabnya Al-Huda, ibaratkan GPS. Dia nunjukin jalan biar kita nggak nyasar. Nabi Muhammad, Nabi kita, di dalam sebuah hadisnya, riwayat dari Imam Malik, pernah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassakum bihima, kitaballah wa sunnatu nabihi wa sunnatu nabiyih. Aku tinggalkan dua perkara kepada kamu, dan kalian tidak akan tersesat kalau berpegang teguh pada keduanya, yaitu ada Al-Quran dan sunnahnya Rasul. Nah, jelas banget kan, pegang Al-Quran kuat-kuat,
maka kalian akan selamat. Ulama-ulama selalu menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai jawaban dari segala problem hidup, bukan cuma dibaca pas acara doang, asalkan orang-orang ini mau nyari maknanya. Artinya keyakinan kita pada Al-Quran ini harus diwujudkan dalam tindakan. Jadi bukan cuma di dalam lisan, tapi dijadikan sebagai tindakan, dijadikan buat filter buat segala informasi, dijadiin penuntun buat setiap keputusan. Jadi kalau ada yang masih ragu sama Al-Quran, mungkin bukan Al-Qurannya yang salah, tapi cara kita memahami apa yang otak kita keliru memahaminya. Soalnya Al-Quran udah sempurna dari sananya, tinggal kita mau buka hati dan pikiran kita apa enggak. Jadi meskipun kan Quran banyak tafsirnya ya, jadi kita dikasih pilihan yang banyak, tinggal pilih mau yang mana. Dan mari kita memperkuat keyakinan kita, mulai baca tafsirnya lagi, pahami makna-maknanya, amalkan isinya. Insya Allah hidup kita bakal lebih terarah dan berkah. Jadi terima kasih, demikian topik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.